Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kedatangannya. Kita sekarang diskusi mengenai kriminologi, hal-hal mengenai kriminologi. Jadi nanti ada yang bertanya, ada yang menjawab, saling tukar ilmu. Gitu ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Pertanyaan yang pertama, monggo silakan siapa yang mau bertanya. Saya Pak, jadi saya mau tanya nih sama forum, gimana sih sebenarnya sistem perlindungan hukum untuk korban tindak pidana? Ada sistem atau kebijakan tertentu nggak sih untuk memastikan keamanan dan perlindungan korban itu? Dari Mas Noval, ada dari rekan-rekan yang bisa menjawab? Baik, Mas Noval, untuk pertanyaannya tadi mungkin saya sedikit menjawab. Sistem hukum dan kebijakan pelindungan korban tindak pidana dirancang dengan beberapa mekanisme. Salah satunya mungkin perlindungan identitas, yaitu korban sering diberikan perlindungan identitas untuk mencegah identitas mereka terungkap selama proses hukum. Lalu ada juga pemberian hak, di mana korban memiliki hak untuk diberi informasi tentang perkembangan kasus, hak untuk hadir dan memberikan pernyataan dalam sidang, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi. Lalu ada pengadilan tertutup. Dalam kasus-kasus sensitif, pengadilan dapat ditutup untuk umum dan untuk melindungi privasi korban. Lalu ada perlindungan dari intimidasi, di mana langkah-langkah diambil untuk mencegah terjadinya intimidasi atau ancaman terhadap korban, termasuk perintah penahanan jarak atau kebijakan pengadilan yang melibatkan korban secara minimal, Mas. Baik, itu tadi jawaban dari Mas Rino mengenai perlindungan korban tindak pidana dirancang untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan korban. Di mana jawabannya itu Mas Noval ada perlindungan identitas, pemberian hak, pengadilan tertutup, dan perlindungan dari intimidasi. Kira-kira dari Mas Noval ada pertanyaan? Saya kira jawaban dari Mas Rino itu cukup jelas dan komprehensif. Dari identitas korban dan lain-lainnya itu mudah dipahami sama teman-teman yang lain juga. Baik, itulah tanya jawab dari Mas Noval dan Mas Rino. Selanjutnya ada pertanyaan berikutnya. Mungkin dari saya, Pak. Saya mau bertanya, bagaimana sistem perlindungan korban dapat beradaptasi dengan kebutuhan korban yang beragam? Cukup. Baik, itu pertanyaan dari Mas Ilham. Mungkin dari rekan-rekan ada yang menjawab dari pertanyaan Mas Ilham tadi. Aku bantu jawab ya Mas Ilham. Sistem perlindungan korban itu dirancang untuk beradaptasi dengan kebutuhan yang beragam, termasuk kultural dan linguistik atau memiliki arti. Sistem tersebut harus mampu menyediakan dukungan dan informasi dalam berbagai bahasa dan memahami kebutuhan budaya korban. 2. Korban khusus, yang artinya sistem harus mengakomodasi kebutuhan korban khusus seperti anak-anak, korban kekerasan seksual, dan korban dengan kebutuhan kesehatan mental. Yang ketiga ada aksesibilitas fisik, yang artinya sistem harus memastikan aksesibilitas fisik bagi korban dengan disabilitas dan menyediakan fasilitas yang dapat diakses oleh semua. Baiklah, itu jawaban dari Mbak Devita atas pertanyaan dari Mas Ilham tadi. Sudah mencakup mengenai kultural dan linguistik, korban khusus, dan aksesibilitas fisik. Baik, selanjutnya pertanyaan berikutnya mungkin dari rekan-rekan ada yang bertanya. Mungkin saya, Pak, yang akan bertanya. Pertanyaan saya mungkin, apa sih peran lembaga perlindungan korban dalam sistem hukum pidana tersebut? Baik, itu tadi pertanyaan dari Mas Rino mengenai apa peran lembaga perlindungan korban dalam sistem hukum pidana. Dari rekan-rekan ada yang bisa menjawab? Mungkin saya bisa membantu menjawab dari pertanyaan Mas Rino tadi, yaitu lembaga perlindungan korban memiliki peran penting dalam sistem hukum pidana, yaitu termasuk yang pertama memberikan dukungan emosional dan psikologis, yaitu lembaga ini menyediakan dukungan emosional dan psikologis kepada korban selama proses hukum, membantu mereka mengatasi trauma yang mungkin mereka alami. Yang kedua, pemberian informasi dan pendidikan hukum, yaitu korban diberikan informasi tentang hak-hak mereka, proses hukum, dan sumber daya yang tersedia untuk mereka.
Nomor 3, bantuan pemulihan. Lembaga perlindungan korban dapat membantu proses pemulihan fisik, mental, dan ekonomi korban dengan memberikan akses layanan medis, terapi, dan bantuan finansial jika diperlukan. Selanjutnya, advokasi untuk hak korban, yaitu mereka juga bertindak sebagai advokat korban, memastikan bahwa hak-hak korban dihormati dan diperjuangkan dalam sistem hukum. Sekian jawaban dari saya. Baik, itulah jawaban dari Mas Ilham atas pertanyaan dari Mas Rino. Selanjutnya ada pertanyaan atau ada masukan pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Apa sih dampak perlindungan korban terhadap proses hukum dan keadilan secara keseluruhan? Baik, itu adalah pertanyaan dari Mbak Devita. Mungkin dari rekan-rekan ada yang menjawab dari pertanyaan Mbak Devita? Ada? Nggak ada? Kalau tidak ada, saya mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Devita, yaitu apa dampak perlindungan korban terhadap proses hukum dan keadilan secara keseluruhan. Baik. Perlindungan korban memiliki dampak positif terhadap proses hukum dan keadilan, antara lain yang pertama, peningkatan partisipasi korban dengan memberikan perlindungan dan dukungan korban cenderung lebih aktif berpartisipasi dalam proses hukum. Yang kedua, peningkatan kepuasan dan kepercayaan, yaitu upaya perlindungan korban dapat meningkatkan kepuasan korban terhadap sistem hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada keadilan. Yang ketiga, pencegahan trauma sekunder, yaitu dengan menyediakan dukungan psikologis, sistem perlindungan korban dapat membantu mencegah trauma sekunder yang dapat muncul selama proses hukum. Pentingnya perlindungan korban dalam tindak pidana mencerminkan upaya untuk mencapai keadilan yang lebih holistik dan memperhatikan kebutuhan serta hak-hak korban. Saya kira itu jawaban dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang menambahkan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya kira diskusi kali ini atau belajar bersama kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bersedia hadir dalam diskusi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Oh ya, ini untuk mata kuliah kriminologi ya dan viktimologi. Semoga apa yang kita inginkan atau kita harapkan terkabul di mata kuliah ini. Amin. Saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.